Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dita Windy Utami. Dan di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang Budi Utomo dan politik etis. Nah, seperti yang kita ketahui, Budi Utomo itu adalah organisasi awal dari pergerakan nasional di Indonesia. Nah, Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Pada tahun 1906, Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo mengadakan kampanye menghimpun dana pelajar atau study fund di kalangan priai di Pulau Jawa. Upaya Dr. Wahidin ini bertujuan untuk meningkatkan martabat rakyat dan membantu para pelajar yang kekurangan dana. Dari kampanye tersebut, akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo dengan ketuanya Dr. Sutomo. Pada mulanya, Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik. Tujuan utamanya adalah kemajuan bagi Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak bersekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan Bumi Putra, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. Dalam perkembangannya mencapai kehidupan rakyat yang layak, dalam organisasi Budi Utomo muncul dua aliran, yaitu dari pihak kanan dan pihak kiri, yang mana pihak kanan ialah berkehendak supaya keanggotaan dibatasi pada golongan terpelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik, dan hanya membatasi pada pelajaran sekolah saja. Nah, dari pihak kiri yang jumlahnya lebih kecil terdiri dari kaum muda yang berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis, lebih memperhatikan nasib rakyat yang menderita. Nah, akibat adanya dua aliran dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan terjadinya perpecahan Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda keluar dari keanggotaannya. Akibatnya, gerak Budi Utomo semakin lamban, sejalan dengan kemerosotan aktivitas dan dukungan pribumi pada Budi Utomo. Maka pada tahun 1935 Budi Utomo mengadakan fusi ke dalam Partai Indonesia Raya atau Parindra. Sejak itu Budi Utomo terus mengalami kemerosotan dan mundur dari arena politik. Nah, itulah penjelasan saya mengenai Budi Utomo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang politik etis. Nah, politik etis itu atau sering juga disebut dengan politik balas budi, ialah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan Bumi Putra. Nah, latar belakang dari adanya politik etis ini ialah pemikiran baru tentang politik etis berasal dari kaum sosialis liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi atau inlander. Nah, pada tahun 1863, sistem tanam paksa dihapus dan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal, sehingga modal-modal swasta masuk Nusantara. Politik ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang bagi swasta untuk bersatu di usaha-usaha ekonomi di Hindia Belanda. Perkebunan swasta semakin luas, bahkan mencapai wilayah Sumatera Timur. Nah, selanjutnya terdapat tokoh-tokoh dari politik etis. Tokoh-tokohnya yaitu
Mr. W.K. Baron van Denen, Hendrik Hubertus van Col, Peter Broskopf, kemudian Konrad Theodore van Deventer, Walter Bar, tokoh lainnya. Kemudian tujuan dari politik etis ini ialah pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi atau N.S.K. terhadap bangsa Bumi Putra di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program. Adapun isi dari Trias van Deventer itu ialah yang pertama, irigasi atau pengairan, yakni membangun atau memperbaiki pengairan-pengairan untuk membantu keperluan pertanian. Nah, yang kedua itu ialah transmigrasi, yakni penduduk diajak untuk bertransmigrasi. Dan yang ketiga yaitu edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Nah, itulah penjelasan saya mengenai Budi Utomo dan politik etis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari video saya kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.